Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait dengan penulisan artikel jurnal. Dalam hal ini, saya akan memaparkan beberapa materi terkait dengan penulisan artikel jurnal ilmiah. Yang pertama itu dalam menulis sebuah judul, kita harus mencantumkan objek formal dan objek material dalam uh, artikel jurnal tersebut. Kemudian yang pertama, kalau kita menggunakan sistem IMRAT, ini Introduction, Literature Review, Methods, Result, Discussion, uh, hingga Conclusion. Yang pertama di bagian Introduction, itu kita harus mempertanyakan why, mengapa topik ini harus ditulis. Kemudian yang pertama, fakta sosial, kemudian keagamaan, ekonomi, politik, lingkungan sesuai dengan topik yang dibahas. Kemudian yang kedua adalah fakta literatur, bagaimana hubungan literatur yang satu dengan literatur yang lain. Kemudian yang ketiga adalah tujuan tulisan. Kita harus tahu tujuan tulisan kita itu sebenarnya seperti apa. Kemudian yang keempat adalah argumen atau hipotesis. Kita memiliki argumen apa, kemudian kita memiliki hipotesis apa, sehingga tulisan kita itu bisa dipertanggungjawabkan secara akademik seperti itu. Kemudian yang kedua adalah literature review. Literature review adalah sebagai fondasi ketika kita melakukan suatu penelitian. Yang pertama kita harus mendefinisikan konsep, kemudian kita mengkategorisasikan atau memanifestasikan konsep tersebut. Ada konsep satu, dua, tiga, dan sebagainya. Kita harus bisa mengcompare antara konsep satu dan konsep yang lain dengan melibatkan berbagai literatur review dan referensi sesuai dengan topik yang kita kaji. Yang kemudian adalah methods. Ya, metode adalah bagaimana uh, pilihan objek itu sendiri. Kemudian tipe penelitian dan jenis data menggunakan primer, sekunder, dan sebagainya. Kemudian ada partisipan, yaitu sumber informasi atau informan atau responden yang akan kita wawancara. Kemudian ada proses penelitiannya bagaimana tahap demi tahap dan teknik pengumpulan data. Kemudian yang selanjutnya adalah teknik analisis data. Selanjutnya terkait dengan result itu adalah temuan-temuan kita yang kita temukan ketika kita melakukan penelitian. Yang pertama ada bukti satu, itu datanya seperti apa, kemudian ada deskripsinya, kemudian ada bukti-buktinya, ada eksplorasi data, kemudian ada relasi data antara data satu dengan data yang lain, kemudian kita analisis data-data tersebut hingga menjadi sebuah temuan penelitian yang saling berhubungan satu sama lain. Kemudian eh, yang kelima adalah discussion, yaitu eh, diskusi terkait dengan topik penelitian yang kita teliti. Di situ ada ringkasan hasil penelitian, kemudian ada hubungan atau beda hasil dengan penelitian lain, kemudian ada sebuah refleksi hasil penelitian menjadi tanda apa dan apa implikasi dari hasil penelitian tersebut dan sebagainya. Dan selanjutnya adalah mengapa hasil penelitian seperti itu disebutkan di dalam point discussion atau diskusi itu sendiri. Kemudian yang terakhir adalah conclusion atau kesimpulan. Di kesimpulan ini kita bisa menulis terkait dengan temuan terpenting penelitian itu ya, yang berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya. Kemudian ada eh, nilai lebih atau sumbangan riset seperti apa, baik konsep atau metodenya dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya adalah keterbatasan penelitian, bagaimana
arah penelitian lanjutan, setelah kita melakukan penelitian ada beberapa hal-hal yang perlu ditambah atau perlu dilakukan penelitian lebih lanjut itu di bagian conclusion itu sendiri. Kemudian yang terakhir biasanya adalah reference atau ini literatur yang digunakan dalam penulisan artikel jurnal ini itu sendiri. Sehingga satu kesatuan dari awal, dari judul, kemudian introduction, literature review, methods, result, discussion, conclusion, hingga reference itu menjadi satu kesatuan yang utuh, menjadi uh, penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik melalui proses-proses akademik, dan itu semua bisa dikerjakan dengan proses yang tentu tidak uh, sedikit waktu yang harus digunakan karena memang butuh waktu ekstra dalam menulis, dalam mencari data, hingga menganalisis data-data tersebut menjadi sebuah artikel jurnal ilmiah. Demikian kurang lebihnya materi terkait dengan penulisan artikel jurnal ilmiah menggunakan sistem IMRAT. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.